Sampurasun, salam rahayu untuk kita semua, sahabat semua yang budiman. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk kembali berbagi informasi terkait sebuah topik yang saya kira masih relevan dan perlu kita perhatikan bersama, yaitu terkait dengan penjajahan gaya baru dan nalar kritis dalam konteks kehidupan kita sebagai bangsa. Apa menariknya tema penjajahan gaya baru ini? Karena saya pikir masih banyak ya orang yang tidak menyadari bahwa penjajahan di negeri ini maupun di dunia banyak yang mengira sudah lenyap, sudah tiada ya. Bagi saya justru penjajahan masih berlangsung, bahkan dengan wajah yang lebih halus seperti itu. Tidak lagi terlihat dengan senjata, tetapi melalui pengaruh misalnya budaya, ekonomi, dan teknologi, sosial politik, dan seterusnya yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan kita. Seperti itu ya. Pada titik ini kita harus mulai bertanya, apakah kita masih mampu menjaga akar budaya kita? Apakah kita masih bisa mempertahankan kearifan lokal yang menjadi jati diri bangsa? Tentunya bolehkah saya berpendapat? Menurut pendapat saya, penjajahan gaya baru ini lebih berbahaya karena ia tidak terlihat, ia tersembunyi di balik kemewahan, kemudahan teknologi misalkan, dan gaya hidup global yang seolah menjanjikan kebebasan seperti itu. Tetapi di balik semua itu tentu ada keterikatan yang tersembunyi, keterikatan yang membawa kita pada kebergantungan misal pada produk-produk asing, gaya hidup yang tak lagi berakar pada nilai-nilai luhur bangsa, dan tentunya semakin terkikisnya semangat seperti gotong royong yang menjadi fondasi kehidupan kita. Mari kita coba untuk mendefinisikan penjajahan gaya baru ini. Penjajahan gaya baru bagi saya adalah bentuk dominasi yang tidak menggunakan kekerasan fisik seperti penjajahan pra kemerdekaan, tetapi justru menggunakan kekuatan budaya, ekonomi, teknologi, dan informasi untuk mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak kita. Tentunya seperti itu. Globalisasi dalam artian luas memfasilitasi pergerakan ide-ide, barang, dan individu ke seluruh dunia, menciptakan kebergantungan yang membuat kita mudah dipengaruhi tentunya oleh kebudayaan dan sistem nilai luar yang seringkali tidak sesuai dengan akar budaya bangsa kita. Kemudian, bolehkah saya berpendapat lebih jauh? Menurut saya ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Kita sebagai bangsa yang besar, konon katanya Indonesia dengan sejarah yang panjang, seringkali terjebak dalam ilusi modernitas dan kemajuan yang datang dari luar seperti itu. Kita terlena oleh pengaruh global yang menyesatkan, nampaknya seperti itu teman-teman semua, tanpa menyadari bahwa kita punya fondasi budaya yang sangat kuat yang dapat menjadi jawaban atas tantangan zaman pada saat ini. Misalkan dalam ajaran Nusantara, kebetulan saya orang Sunda, ada petuah yang selalu mengingatkan saya untuk tidak melupakan akar. Namun misalkan, itu bisa ngajaga lemah, moal bisa ngajaga angin. Yang artinya jika kita tidak bisa menjaga tanah atau akar kita, maka kita tidak akan bisa menjaga arah angin atau perubahan yang datang. Ini adalah ajaran yang sangat mendalam bagi saya, mengingatkan kita bahwa akar budaya adalah kekuatan yang dapat membawa kita menghadapi tantangan apapun itu. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana ketiga faktor utama misal budaya, ekonomi, dan teknologi mempengaruhi kita dalam penjajahan gaya baru pada saat ini. Misal yang pertama, pengaruh budaya. Globalisasi budaya atau yang sering disebut sebagai imperialisme budaya atau kultural adalah salah satu bentuk penjajahan nyata gaya baru yang paling kentara. Seperti itu, tanpa kita sadari budaya asing, terutama dari negara-negara besar ya seperti itu, dari negara-negara Amerika, misalkan Eropa, Arab, dan seterusnya mendominasi cara hidup kita melalui film, misalkan pakaian, model luar negeri semakin mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat kita. Kita melihat banyak orang yang mengidolakan budaya luar, seolah-olah budaya kita sendiri termasuk kearifan lokal ya sudah tidak relevan lagi, sudah kuno, bahkan sudah usang dan harus ditinggalkan seperti itu.
Budaya global seringkali membawa nilai-nilai individualisme, konsumerisme, dan hedonisme yang tentunya berlawanan dengan nilai luhur, gotong royong misalkan, kebersamaan, dan keseimbangan yang terkandung dalam ajaran Nusantara. Sebagai contoh, misalkan dalam ajaran Sunda kita diajarkan untuk hidup sederhana, menghargai alam, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis. Namun dunia global yang serba cepat ini, kita sering lupa akan nilai-nilai tersebut dan lebih mengutamakan gaya hidup konsumtif yang tidak sejalan dengan ajaran luhur tersebut. Saya kira seperti itu. Kemudian pengaruh ekonomi, misalkan penjajahan gaya baru ini beroperasi seperti apa? Penjajahan ekonomi dalam arti bahwa kita semakin bergantung pada ekonomi global adalah bentuk penjajahan gaya baru yang nyata juga, yang tidak tampak namun sangat meresap. Kita sering tergoda untuk mengkonsumsi misalkan barang-barang impor, padahal banyak produk lokal yang sebenarnya lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai suatu bangsa. Kebergantungan terhadap barang-barang luar ini selain merugikan ekonomi lokal juga membuat kita terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak berkelanjutan. Di sana ada kebutuhan artifisial yang sengaja diciptakan untuk kepentingan mereka. Kita juga sering melihat bagaimana perusahaan multinasional menguasai pasar dan merugikan usaha kecil dalam negeri. Ekonomi kita semakin bergantung misalkan pada investasi asing dan kebijakan yang tidak selalu berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat kita lebih memilih mengikuti tren ekonomi global, seperti investasi saham dari luar sana, dan banyak sekali ya penggunaan yang saya kira ini harus ditinggalkan ya, mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kemudian misalkan pengaruh teknologi dan informasi tidak bisa dipungkiri. Teknologi dan informasi adalah dua pilar yang semakin kuat mempengaruhi hidup kita di era digital pada saat ini. Di satu sisi teknologi membawa banyak sekali kemudahan dan mempercepat perkembangan, nampaknya seperti itu. Namun di sisi lain ia juga membuka pintu bagi kita untuk menjadi lebih rentan terhadap pengaruh luar. Media sosial sebagai contoh seringkali mengarah pada pembentukan opini yang menurut saya tidak berdasar, kecenderungan untuk mengikuti tren yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur, dan bahkan memecah belah seperti itu teman-teman semua. Kemudian informasi datang begitu deras, terutama melalui internet. Tentu saja ini adalah fakta, seringkali sulit dipilah. Kita seringkali menerima informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, tentunya seperti itu. Dan ini menciptakan distorsi bagi saya dalam cara kita berpikir dan bertindak. Teknologi yang mestinya digunakan untuk memperkuat budaya bangsa dan ekonomi lokal justru seringkali dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya-budaya asing yang lebih dominan seperti itu. Ini adalah bentuk lain dari penjajahan gaya baru yang tidak tampak tetapi sangat berpengaruh dalam membentuk cara kita melihat dunia, tentunya seperti itu. Bolehkah saya berpendapat lebih jauh? Menurut saya untuk dapat mengatasi penjajahan gaya baru ini, kita ya harus lebih kritis dalam melihat segala sesuatu yang datang dari luar. Nalar kritis ya bisa kita gunakan, ini adalah kunci untuk agar kita tidak terjebak dalam kemasan indah yang menawarkan modernitas tanpa mempertimbangkan dampaknya pada kehidupan kita. Kita harus berani tentunya bertanya, apakah kita benar-benar membutuhkan hal itu, atau apakah kita hanya terjebak dalam budaya konsumsi yang mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dan kesejahteraan sosial. Tanda tanya seperti itu. Misalkan ada satu petuah lagi, misalkan petuah Sunda lainnya yang tak kalah penting adalah ngajaga hirup baris, ngajaga dunia, ngajaga diri baris, ngajaga bangsa. Yang artinya untuk menjaga kehidupan kita harus menjaga bumi. Dan untuk menjaga diri kita harus menjaga bangsa dan budaya kita. Di tengah arus globalisasi yang semakin deras,
Kita harus tetap berdiri teguh teman-teman semua, menjaga nilai-nilai yang telah mengakar dalam budaya kita. Ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang melawan penjajahan gaya baru yang semakin hari semakin menggila dan berusaha merenggut identitas dan jati diri kita sebagai suatu bangsa. Sebagai penutup, ya tentunya mari kita semua renungkan agar kita tidak bisa hanya pasrah begitu saja pada arus globalisasi yang datang begitu deras, tapi kita juga harus tetap menjaga akar budaya kita, kearifan lokal yang saya kira telah teruji oleh waktu. Penjajahan gaya baru datang dengan cara yang halus, tetapi jika kita menggunakan nalar kritis, hati nurani, pikiran terbuka dan kembali pada nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, ya tentunya kita akan mampu menjaga ya kedaulatan budaya kehidupan kita sebagai suatu bangsa. Jangan sampai kita ya terperangkap dalam kebohongan, kemajuan yang sesungguhnya yang hanya akan membawa kita pada kebergantungan berkelanjutan. Mungkin itu saja opini yang ingin saya sampaikan. Rahayu Sagung Dumadi.